Pernahkah Anda membayangkan, menghasilkan ratusan ribu dolar setahun, dari mengembangbiakan tokek? Di China peternakan tokek telah menjadi industri yang sangat menguntungkan, didorong oleh permintaan obat tradisional. Reptil kecil ini diyakini memiliki khasiat obat yang kuat, tetapi bagaimana petani Cina mengubah tokek kecil menjadi bisnis yang berkembang? Dalam video ini saya akan mengajak Anda, menjelajahi peternakan pengembangbiakan tokek di China. Membesarkan jutaan tokek, menciptakan lingkungan hidup yang cocok, sangat penting. Kandang mereka biasanya terbuat dari batu bata, semen, kayu, dan jaring-jaring, dengan tinggi sekitar 6,5 hingga 7,2 kaki, dan lebar 4 hingga 5 kaki. Di dalam kandang, batang pohon kayu harus ditempatkan untuk memberi tokek tempat memanjat. Ketika suhu turun sekitar di bawah 68 derajat Celcius, mereka cenderung berhibernasi, memperlambat metabolisme mereka untuk menghemat energi. Menariknya, anak tokek sering tinggal di tempat yang sama, dengan orang tua mereka, sampai mereka cukup dewasa untuk mandiri. Tokek cukup besar, panjangnya bisa mencapai sekitar 1 kaki, dan beratnya bisa lumayan. Mereka memiliki kepala berbentuk segitiga, dan mata kuning jingga cerah yang benar-benar menonjol. Tetapi inilah hal paling keren, mereka dapat menempel pada apa saja. Itu karena rambut-rambut kecil di kaki mereka. Mereka pada dasarnya menggunakan listrik statis untuk mencengkram permukaan, sehingga mereka dapat berjalan di dinding, langit-langit rumah, atau pepohonan. Seperti kebanyakan reptil, tokek mengganti kulit mereka secara teratur, untuk menumbuhkan, dan mempertahankan fisik yang sehat. Setelah mereka mengelupas kulit lama, sering memakannya untuk mendaur ulang nutrisi, dan menghindari meninggalkan jejak bau untuk predator. Selain itu mereka mempunyai trik bertahan hidup yang gila. Mereka dapat melepaskan ekor mereka ketika terancam. Ekor yang bergoyang mengalihkan perhatian predator, membiarkan tokek melarikan diri. Mereka menumbuhkan kembali ekornya, tetapi lebih pendek dan terlihat sedikit berbeda. Tokek kebanyakan makan di malam hari dan dini hari. Di peternakan tokek reptil kecil ini diberi makan makanan yang seimbang, untuk menjaga mereka tetap sehat dan berkembang. Sebagian besar tokek dibesarkan di peternakan menikmati menu serangga hidup, seperti jangkrik, ulat, dan kecoa, yang menyediakan protein dan nutrisi penting. Beberapa peternakan juga menawarkan makanan tokek komersial yang khusus, campuran buah-buahan, vitamin, dan protein yang diformulasikan, yang meniru pola makan alami mereka. Peternakan dan pembiak biasanya menggunakan kandang yang luas, dengan ventilasi yang baik atau tempat pengembangbiakan yang tepat. Setiap kelompok pengembangbiakan biasanya terdiri dari 1 jantan, dan beberapa betina, karena jantan dapat menjadi teritorial. Ketika tokek betina hamil, mereka dipindahkan dengan hati-hati ke tempat terpisah, yang dirancang khusus untuk bertelur, yang disiapkan dengan nampan kayu individual, atau kotak bersarang. Tokek mulai bertelur sekitar usia 6 bulan, dan terus melakukannya setiap 2 hingga 5 minggu, setiap kali betina bertelur 2 hingga 3 butir, yang kemudian membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menetas. Pada dasarnya ketika tokek memiliki berat sekitar 5 hingga 10 ons, yang membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan untuk dipelihara, mereka dapat dijual. Harga untuk setiap tokek cukup layak, antara $30 dan $50, tergantung pada seberapa besar dan bagusnya mereka. Di China, peternakan tokek memasok sekitar 200 ton tokek ke pasar, hingga merupakan penjualan jutaan dolar. Mereka menjualnya baik di dalam negeri, dan untuk pembeli di luar negeri. Tokek dijual dalam keadaan segar dan utuh, baik untuk daging atau minuman obat. Di peternakan mereka dibersihkan dengan mengeluarkan organ dalam, untuk menjaga kebersihan, kemudian dibekukan atau divakum, untuk menjaga kesegaran. Tokek kering diyakini dapat membantu mengatasi masalah pernapasan, fungsi ginjal, dan meningkatkan vitalitas. Tokek kering juga sering digunakan dalam pengobatan herbal, untuk mengobati asma, batuk, dan kelelahan. Selain itu, para ilmuwan Cina sedang meneliti generasi kulit dan ekor tokek,
untuk aplikasi dalam penyembuhan luka, dan generasi jaringan, sementara manfaat medisnya masih dipelajari. Tokek terus memegang nilai yang signifikan, baik dalam praktik penyembuhan tradisional, dan penelitian biomedis modern. Di Cina tokek tidak hanya dilihat sebagai hewan, mereka dianggap sangat berharga, terutama dalam pengobatan tradisional. Mereka mengambil tokek, memprosesnya, mengeringkannya, dan menggilingnya menjadi bubuk. Bubuk ini kemudian digunakan untuk mengobati hal-hal seperti batuk, asma, nyeri tulang, dan sendi, dan khususnya untuk meningkatkan vitalitas dan kesehatan ginjal. Jadi bukan hanya menjadi hewan, tokek adalah sumber daya obat dan sumber ekonomi bagi orang China. Tersembunyi di bawah perairan biru tua yang dalam, spesies kepiting khusus telah hidup selama berabad-abad, yaitu kepiting berbulu. Setiap tahun ratusan juta kepiting berbulu ditangkap, dan dibawa ke atas meja yang membanggakan. Hewan berwarna madu keemasan, dan daging manis lembut yang kaya protein, vitamin, zat besi, dan banyak mengandung zat-zat lainnya. Berkat kemajuan dalam teknik penangkapan kepiting, dan konservasi pemerintah, setiap kepiting berbulu dibawa dari laut yang luas ke meja makan, dengan kesegaran yang hampir sempurna. Sekarang mari kita lebih dekat melihat dunia makhluk yang luar biasa ini. Kepiting berbulu terutama menghuni laut yang dingin, di mana airnya dingin dan kaya nutrisi. Metode penangkapan kepiting manual tradisional, hanya dapat diterapkan pada kedalaman berkisar dari 50 hingga 100 meter di bawah permukaan laut. Di bawah 150 meter, populasi kepiting berbulu menjadi jauh lebih padat. Disinilah suhu tetap stabil, sinar matahari memiliki pengaruh yang kecil. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem sonar canggih, yang dapat secara akurat menemukan tempat tinggal kepiting berbulu. Metode yang paling umum dan efektif adalah penggunaan perangkat logam kandang besar yang kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan tekanan air yang tinggi, dan arus bawah yang kuat. Setiap perangkap disiapkan dengan hati-hati dengan umpan khusus, biasanya ikan segar atau cumi-cumi dipasang pada perangkap, yang menarik kepiting berbulu, yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Spesies kepiting ini terkenal dengan cangkangnya yang keras, warna abu-abu kecoklatan, dan yang paling menonjol adalah cakarnya yang ditutupi bulu tebal. Setelah perangkap dijatuhkan ke kedalaman berkisar dari beberapa meter, hingga lebih dari 100 meter, periode menunggu berlangsung antara 24 hingga 48 jam. Inilah saat ketika lautan menawarkan hadiahnya yang berharga, makanan laut yang lezat, yang sering disebut sebagai emas murni laut. Setelah berjam-jam berjuang melawan angin dan ombak, berton-ton kepiting disimpan di tempat penyimpanan berpendingin, di bawah kapal dan dibawa kembali ke pantai. Pada truk berpendingin, pedagang mengangkut kepiting berbulu ke pabrik pengolahan, yang sudah siap menerimanya. Kepiting yang memenuhi standar kualitas dipindahkan ke penyimpanan dingin, atau langsung ke area pengolahan, sementara kepiting yang lebih kecil, atau di bawah standar, disortir dan ditangani secara terpisah, untuk menjaga kualitas keseluruhan yang konsisten. Untuk menjaga kepiting berbulu hidup dengan kaki utuh, dan berat yang tepat tetap terjaga, setiap kepiting diikat dengan karet gelang lembut. Pengikatan ini tidak hanya membantu mencegah cakar, dan kaki agar tidak patah saat ditangani. Yang lebih penting lagi, ini membantu menjaga bentuk kepiting yang menarik tetap utuh, saat memperkenalkan produk ke pasar. Setelah diikat, kepiting disusun dengan hati-hati dalam wadah plastik khusus. Nampan penataan yang rapi ini membantu meminimalkan kontak antara kepiting individu, mencegah goresan, atau kerusakan sebelum mereka pindah ke tahap pemrosesan berikutnya. Kepiting dimasukkan ke dalam sistem perebusan, di mana suhu dan waktunya dikontrol dengan ketat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kepiting dimasak dengan benar, mempertahankan rasa alami mereka, sambil secara efektif menghilangkan bakteri berbahaya,
segera setelah direbus, kepiting didinginkan menggunakan air dingin atau es. Proses pendinginan cepat ini, membantu mengencangkan daging mencegahnya menjadi lembek, sekaligus menjaga warna kepiting yang cerah, dan rasa segar alaminya. Setelah didinginkan dengan benar, dan dibersihkan secara menyeluruh, kepiting yang memenuhi standar kualitas benar-benar terbebas dari kotoran, serpihan atau residu, yang mungkin tersisa dari proses. Perebusan ini memberi mereka tampilan yang bersih berkilau dan menarik secara visual. Setiap kepiting berbulu diberi label, dengan informasi produk lengkap, dan disusun dengan hati-hati dalam kotak busa khusus, dengan sifat isolasi yang sangat baik, memastikan suhu stabil terjaga selama transportasi. Stik kepiting imitasi, juga dikenal sebagai daging kepiting yang ditekan dari kepiting berbulu, adalah produk olahan yang dibuat dari bahan-bahan terbaik bagian kepiting berbulu, yang paling beraroma. Daging kepiting digiling halus, kemudian diblender dengan sistem pengadukan, dengan bahan-bahan seperti putih telur, pati minyak sayur, bahan penyedap rasa, dan perasa kepiting alami. Setelah pencampuran menyeluruh, campuran tersebut dicetak menjadi bentuk balok, atau stik. Cetakan ini dirancang menyerupai tekstur alami daging kepiting asli, yang menampilkan tampilan khas, dengan lapisan luar berwarna merah muda, atau orange muda, dan interior putih halus. Produk yang sudah jadi kemudian divakum atau dikemas ke dalam wadah, sebelum dipindahkan ke penyimpanan dingin. Kepiting berbulu adalah makanan laut yang sangat bergizi, yang menawarkan sumber protein berkualitas tinggi, dan berkat rasanya yang kaya, dan nilai gizinya yang tinggi, kepiting digunakan untuk membuat berbagai hidangan lezat, dan menarik. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kepiting berbulu ini? Apakah kalian pernah mencicipi kepiting seperti ini? Silakan beritahu kami di kolom komentar.